Jumpa kembali pemirsa di program Cover Tempo bersama saya Muhammad Zaki. Program ini membahas laporan majalah berita mingguan Tempo setiap pekannya. Untuk mengetahui laporan apa yang diangkat majalah Tempo kali ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 2012 menemukan potensi kerugian negara dalam kasus proyek vaksin flu burung yang cukup besar. Jika kasus Hambalang hanya merugikan negara sekitar 468 miliar rupiah, proyek vaksin flu burung mencapai 600 miliar rupiah. Penyelewengan dana proyek vaksin flu burung untuk manusia bermula pada 2008. Saat itu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menetapkan PT Anugrah Nusantara sebagai pemenang tender, mempercayakan pengadaan peralatan fasilitas produksi, riset dan alih teknologi vaksin flu burung senilai 718 miliar rupiah kepada perusahaan milik Muhammad Nazarudin yang baru berdiri tahun 2008. Bisa disebut keputusan yang amat berani. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus korupsi ini di 2011 dan menemukan dugaan keterlibatan Nazarudin. Kepolisian melakukan penyelidikan kasus ini dari 2008 hingga 2010. Hasilnya, seorang pejabat di Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan di Kementerian Kesehatan menjadi tersangka. Namun kini, kasus ini seakan jalan di tempat. Akankah kasus ini bisa menemukan ujungnya? Sampai kapan kasus ini akan selesai? Untuk membahas lebih dalam mengenai laporan investigasi majalah berita mingguan Tempo tentang dibalik vaksin flu burung, kami telah menghadirkan redaktur bidang investigasi majalah Tempo, Muhammad Nafi. Selamat datang, Mas Nafi. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Baik. Sebelum memulai perbincangan, mari kita saksikan dulu tayangan mengenai perkembangan kasus pengembangan vaksin flu burung berikut ini. Pada 2006, Bio Farma mengajukan proposal untuk memproduksi vaksin flu burung ke pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Indonesia dan WHO. Januari 2008, pertemuan antara Direksi Bio Farma yang terdiri dari Direktur Utama Iskandar Mansur, Direktur Produksi Mahendra Suhardono, serta QC dari Ugiyadi bersama Muhammad Nazarudin dan anak buahnya Minarsih. Dalam rapat itu, Nazarudin menawarkan bantuan memasukkan rencana pembangunan ke dalam APBNP pada 2008 lewat lobi di Panitia Anggaran. 10 April 2008, hasil rapat nota perubahan APBN dialokasikan 200 miliar rupiah untuk fasilitas vaksin ke Bio Farma. 22 April 2008, Direksi Bio Farma melaporkan perkembangan proses kepada Menkes Fadillah Supari menyatakan kesiapsiagaan menghadapi pandemi flu burung. Bio Farma mengajukan proposal multi-years 2007 hingga 2009 sebesar 600 miliar rupiah. Lalu pada 19 September 2008, Menteri Kesehatan saat itu Siti Fadillah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan mengenai tambahan alokasi anggaran 2009 untuk pengembangan vaksin flu burung dan pembangunan Rumah Sakit Penelitian dan Pendidikan Unair Surabaya 673,7 miliar rupiah. 13 Desember 2011, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo meminta penjelasan tentang anggaran 663 miliar rupiah yang dinilai kemahalan dan potensi kerugian negara akibat kemahalan sebesar 4,21 miliar rupiah. Mas Nafi, dalam edisi terbarunya Tempo kali ini, temuan terbaru apakah yang didapatkan tentang kasus pengembangan vaksin flu burung ini? Iya, terima kasih. Jadi
investigasi majalah Tembakan ini menurunkan sebuah cerita yang tentu akan bagi yang mengetahui akan sangat memiriskan, yaitu tentang proses pengadaan vaksin flu burung untuk manusia. Kami mendapatkan ada sebuah data yang banyak dan juga banyak cerita tentang hal itu. Data-data itu kemudian secara jurnalistik tentu harus kami olah, karena itu adalah data yang tidak bisa berbicara. Nah, kami sudah sejak mungkin akhir Oktober tahun lalu kami sudah menelusuri kasus ini, dan hasilnya seperti apa yang sudah ada di majalah yang mungkin para pembaca bisa menikmatinya. Temuan terbaru dari Tempo apa saja, Mas, yang menarik? Ya, ada hal yang sungguh membuat kita sangat gundah sebenarnya, bahwa sebuah kasus, sebuah proyek yang dengan nilai sangat besar, yang awalnya 200 miliar kemudian menjadi proyek multi years yang akhirnya 1,1 triliun, itu ada terjadi indikasi kerugian negara, hampir separuh dari realisasi yang sudah yang dicairkan oleh Kementerian Keuangan setelah melalui proses dari DPR. Dari 926 miliar itu hampir 450 miliar lebih itu sudah menjadi indikasi kerugian negara. Dan proyek itu dilaksanakan banyak sekali melakukan pelanggaran di dalamnya yang tidak sesuai dengan SOP tentunya ya. Sebenarnya kronologisnya seperti apa, Mas, kasus ini? Ya, di 2006 sebenarnya itu waktu kita ramai sekali ada kasus flu burung memawah di mana-mana. Kemudian pemerintah tentu ingin menyelesaikan bagaimana mengatasi hal itu. Selain pencegahan, pemerintah juga berencana untuk membuat vaksin itu sendiri, karena vaksin flu burung itu di luar negeri juga sangat jarang dan saat itu belum ada. Kemudian Bio Farma sebagai salah satu farmasi besar di Indonesia dan juga dari sisi produksi sudah menjadi, kalau nggak salah itu ke-6 untuk vaksin di Asia ini, kemudian berinisiatif untuk membuat vaksin flu burung untuk manusia. Nah, saat itu PT Bio Farma ini sangat aktif melobi ke beberapa lembaga keuangan dunia, diantaranya itu seperti WHO dan JICA yang di Jepang itu. Nah, memang pada saat itu Bio Farma sebenarnya belum punya teknologi untuk mengerjakan itu, sehingga makanya WHO itu hanya memberi 2 juta US dollar. Itu pun bukan untuk dalam pembuatan vaksinnya, pembibitan vaksinnya, tapi hanya untuk pemberdayaan sumber daya manusianya. Jadi 2 juta itu dihabiskan untuk itu. Bagaimana untuk selanjutnya membuatnya itu, dananya sangat besar. Proyek proposal yang mereka ajukan itu sekitar 51,587 juta US. 2 juta itu akhirnya tidak ada apa-apanya. Maka mereka kemudian bergerilya ke beberapa lembaga lain seperti JICA. Yang akhirnya JICA itu tidak merespon karena memang saat itu dari sisi teknologi mereka masih dalam proses belajar. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelusuran dari Tempo sendiri, ada beberapa orang ini terkait dengan kasus ini, seperti adanya Muhammad Nazarudin, kemudian menyebut adanya Menteri Sekretaris Kabinet. Sebenarnya hubungan di antara mereka seperti apa, Mas? Nah itu, jadi ketika mereka sudah mentok kemudian dari JICA kemudian ke Bappenas, mereka juga tidak mendapatkan lampu hijau, tapi dari Bappenas hanya disuruh untuk membuat soft loan, mengajukan soft loan yang mereka tolak. Mereka tiba-tiba itu di 2007. Agustus 2007, kemudian tiba-tiba 2008 itu pada bulan Mei ada dana yang keluar dari diketok oleh DPR. Nah, penelusuran Tempo saat itu dan juga dari beberapa dokumen dan sumbernya kami wawancarai, ternyata memang ada faktor X. Faktor ini adalah yang kita sebut, yang sudah banyak orang tahu, adalah Muhammad Nazarudin. Nah, kita mencoba menelusuri saat itu bagaimana Nazar kemudian bersama perusahaannya itu melobi ke birokrat, kemudian ke DPR, sampai akhirnya cair itu. Nah, tapi bagaimana dalam investigasi ini, kesulitan di lapangannya bagaimana, Mas, dalam investigasi kasus ini dari Tempo sendiri? Iya, ini adalah sebuah investigasi yang basisnya adalah data awalnya.
sekali lagi dalam jurnalistik data itu tidak akan berbunyi ketika kita tidak bisa menarasikannya. Data itu akan mati. Nah, kami mencoba membunyikan data itu dari cerita-cerita para pelakunya yang ikut dalam proses itu. Misalkan mereka yang ikut rapat-rapat di Kementerian Kesehatan, kemudian yang ikut ke rapat di dalam Kementerian Keuangan, juga mereka yang aktif rapat di Bio Farma. Nah, kenapa proses itu kita lama sekali? Karena memang kita mencari whistleblower-nya itu perlindungan terhadap saksi kan di kita masih sangat minim ya, jadi banyak yang tidak. Nah, kita dalam hal itu mungkin kemarin itu agak susahnya itu, maka ya, sehingga menarik sekali Mas. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kita akan kembali membahas lebih dalam tentang perjalanan proyek pembiakan virus flu burung. Tetaplah di Cover Tempo. Kembali lagi dalam program Cover Tempo dan masih bersama narasumber kita, Redaktur Bidang Investigasi Majalah Tempo, Muhammad Nafi, kemudian Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Sumarjati Ardjoso, dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Henry. Pertama saya mau ke Ibu Sum dulu. Ibu Sum, sebenarnya hingga saat ini penelusuran dari DPR udah sampai kemana Ibu? Kalau DPR itu tidak langsung menelusuri ya, seperti kami tadi mengatakan telahan dari BPK, tapi kami dari BAKN telah mengundang dari Kementerian Kesehatan yang kemudian diwakili oleh Wamennya beserta semua stafnya, maksud saya eselon 1 itu hadir semua, baik dari Dirjen P2PL, Irjen dan sebagainya, juga dari BPK. Kami bahasnya memang ada yang menarik, misalnya begini, harusnya pemeriksaan BPK itu memang ditindaklanjuti dalam 60 hari, sudah diproses. Tapi prosesnya itu belum ada yang selesai. Bahkan menurut BPK kan harusnya proses itu selesai 150 hari. Sampai sekarang pun belum selesai. Bahkan waktu saya tanyakan, bagaimana dengan rekanan yang ternyata tidak benar ini? Apakah sudah dipanggil dan sebagainya? Jawabannya, kami menelusuri rekanan itu, nggak ada alamatnya. Di alamat yang diberikan itu nggak ada rekanan itu gitu. Nah, bayangkan rekanan yang memenangkan suatu proyek nilainya ratusan miliar gitu, gak jelas. Kemudian ada dugaan adanya keterlibatan antara Nazarudin dengan Bio Farma. Apakah dari DPR sendiri melihat seperti itu? Sebetulnya memang kalau dari penelusuran kami dari BPK itu memang karena kan anggaran tadi yang dikatakan tidak sesuai prosedur, itu kan memang ada pendekatan antara Nazarudin ini, kalau kita bilang AN itu ya, dengan PT Bio Farma, yang kemudian dengan Banggar dan Kementerian Keuangan keluarlah dana 200 miliar itu. Tapi seberapa besar kedekatannya mungkin investigasi Tempo yang lebih tahu, tetapi memang di dalam laporan itu bahwa Nazarudin itu terlibat pada waktu rapat di Bio Farma, waktu rapat di Kementerian Kesehatan gitu loh. Kalau dari hasil penelitian Tempo sendiri Mas, bagaimana hubungan keterkaitan antara Nazarudin dan Bio Farma ini? Iya, Nazarudin itu kan tokoh yang luar biasa ya. Itu hari-hari ini kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyaksikan bagaimana banyak kasus sekali terhubung dengan dia, terutama dengan BUMN-BUMN. Nah, pola yang di Bio Farma juga itu sama. Jadi dari berbagai sumber yang kami peroleh ternyata, jadi Nazar ini dengan perusahaannya itu dia sering bergerilya, kemudian melihat proyek-proyek negara yang itu didanai oleh APBN. Pola-polanya seperti apa Mas? Ya tadi seperti itu. Jadi Nazar itu kemudian datang ke BUMN yang punya proyek-proyek besar. Dilihat mana proyek yang mangkrak, yang mandat. Kemudian dia menawarilah, kamu mau jalan proyek ini, kita bantu. Nah itulah yang pola seperti ini yang sering dilakukan di beberapa kasus, termasuk yang Bio Farma ini. Ketika 2007 dia sudah mentok, kemudian datang Nazarudin menawarkan, Bio Farma Anda mau melakukan ini, nanti kita bantu. Dalam sebuah rapat di Gedung Artaloka di Komisaris, itu kan perusahaan ya, rapat
rapat komisaris direksi, di situ ada nazar. Bagi orang awam tentu sangat, ya sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada apa? Nah, menurut salah seorang yang ikut peserta itu bercerita ke kami bahwa memang saat itu nazar menawarkan hal tadi itu. Maka ya itulah kongsi samar ini, kongsi yang ilegal ini kemudian terjadi. Setelah itu ya mereka melakukan lobby, ikut rapat, dan yang tadi telah disebutkan banyak, ikut rapat di kementerian, keuangan, kesehatan, dan Bio Farma itu kan sesuatu yang istimewa ya. Jadi mungkin begini, Nasaruddin itu melihat Bio Farma ini mengajukan proyek ini, kan belum berhasil, Bappenas tidak menyetujui, tidak ada dari Kementerian Kesehatan dulu dan Keuangan, lalu dia lihat wah ini kalau dilakukan ini pasti bagus sekali, dia deketilah Bio Farma. Anda perlu bantuan kita kan, gitu kan? Terus dia bilang menawarkan bantuannya itu, gitu loh. Kalau Mas Febri sendiri bagaimana melihat ini, Mas, keterlibatan Nasaruddin dan hubungannya apa saja dengan Bio Farma? Kalau Nasaruddin, kalau di mata kami dia pemburu rente dari kewenangan dan kewenangan jaringan resources yang dia miliki gitu, dan dia menawarkan itu kepada ya seperti Bio Farma, kebetulan kali ini Bio Farma. Kalau sebelumnya kan dengan kasus Wisma Atlet dan segala macam ya perusahaan yang lain lagi begitu ya, dia punya koneksi. Nah, kalau hubungan kalau Nasaruddin mungkin hanya sekedar ya mencari rente dari situ ya. Dan hubungan seperti ini masa dibangun untuk tujuannya. Kalau Bio Farma mungkin barangkali dia bagaimana bisa mendapatkan anggaran ya, karena sudah berapa kali mentok gitu, coba ke sini ke sana sebenarnya nggak bisa. Nah mungkin coba dengan Nasaruddin mungkin, dan ini ternyata bisa begitu. Ya ini kalau menurut kami hubungannya ya hubungan tergantung proyek itu saja begitu ya, dan Nasaruddin memanfaatkan itu untuk mencari rente itu saja. Kemudian kita ketahui Mas, di sini kan waktu itu Menteri Kesehatannya masih Ibu Siti Fadila Supari. Kita ketahui Ibu Siti agak tidak pro asing. Kemudian disetujuilah pengadaan vaksin ini sendiri. Apakah tidak takut nanti Bio Farma mematenkan ini bukan atas nama negara, walaupun Bio Farma itu BUMN begitu? Ya ini kan juga makanya kita perlu mengkritisi lebih dalam. Apakah memang kita juga khawatir ya bahwa kita juga jangan sampai tergantung dengan asing soal virus begitu ya, vaksin begitu ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu yang disembuskan itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan, terutama untuk melegitimasi anggaran ya, dan kemudian dikorupsi begitu. Jadi kalau menurut kami ya perlu kita kritisi lebih dalam lah, dan mungkin barangkali perlu diusut lebih dalam. Apakah memang ini memang murni untuk kepentingan nasional, ataukah ada kepentingan yang ditunggangi atas menyebutkan kepentingan nasional itu? Gitu. Kemudian Mas Nafi, adanya dugaan keterlibatan dari Sudi Silalahi. Sebenarnya kedugaannya di mana, Mas? Iya, ini jadi ada beberapa sumber yang bercerita ke kami. Misalkan ada sebuah rapat di kantor Bio Farma, rapat direksi gitu ya. Tiba-tiba ada komisaris di situ, tiba-tiba komisaris utamanya Sam Suharto mendapat telepon, kemudian langsung kepada peserta bilang, ini Pak Sudi. Dia biasanya langsung ke belakang ngobrol sesuatu, dan semua peserta rapat di situ percaya bahwa itu adalah telepon dari Sudi Silalahi yang pada 2008 itu masih menjadi Menteri Sekretariat Kabinet. Mensekap. Nah, seperti itu hubungannya. Kemudian dan ketika telepon itu terjadi, kebetulan sedang membahas proyek vaksin flu burung. Nah itu kan kemudian menjadi banyak tanda tanya orang. Untuk kepentingan apa begitu? Nah ini yang kami peroleh bahwa ini memang ada endorsement dari Sudi Silalahi agar kasus ini agar proyek ini dapat dananya gitu. Proyek ini segera terlaksana, kemudian biar Indonesia mendapatkan bisa memproduksi vaksin flu burung untuk manusia. Dan ketika kami konfirmasi ke Pak Sudi juga membenarkan bahwa dia memang sering mengkontak direksi, mengkontak komisaris untuk mendorong ini. Nah, tapi dari sisi sisi pelaksanaan ketika mengetahui ada hubungan, kebetulan ini kan Sudi Silalahi dengan Samin ada hubungan kerabat. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang dalam sebuah proyek kemudian menjadi ditanyakan lagi konteksnya apa, kemudian Pak Sudi ini telepon.
Dan ada yang menceritakan bahwa ya tadi itu untuk agar janji Nazar ketika di rapat komisaris bahwa proyek ini akan pasti terlaksana, kemudian didugalah untuk hal seperti itu. Kemudian Ibu Sum dari BAKN sendiri, apakah mengetahui adanya dugaan keterlibatan dari Rizky Salahi sendiri? Kami kan sekali lagi hanya menelaah hasil pemeriksaan BPK, tidak disebut di situ. Yang kami tahu bahwa memang dari Dirut Bio Farma yang sekarang mengatakan waktu itu kenapa mereka sangat eager untuk melaksanakan pembuatan vaksin flu burung pada manusia ini, karena Presiden pidato masalah flu burung ini adalah masalah dunia yang bisa menjadi pandemi, sehingga diperlukan vaksin. Dan ini Ibu Siti Fadilah Supari kan memang selalu mengatakan Indonesia ini dirugikan karena vaksin dibuat oleh negara maju dengan dari WHO, sehingga kita suruh beli mahal, makanya kita perlu bikin sendiri. Itu yang disampaikan oleh Dirut Bio Farma. Memang waktu itu kita tahu semua ya, Ibu Siti Fadilah sampai membuat suatu buku yang tidak senang dengan sikap WHO dan negara-negara maju itu. Oke. Kemudian kalau dari ICW sendiri, apakah melihat ada deal-deal politik begitu di sini? Itu saja ya, dan ya seperti saya sampaikan tadi bahwa Nazarudin dengan cukup percaya diri dan ternyata sukses begitu ya menggolkan anggaran ini, nggak mungkin hanya dia sendiri yang bekerja gitu. Ada kekuatan-kekuatan yang di atas Nazarudin yang bisa menekan ini semua, karena dia harus mengkonsolidasi dari Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR begitu ya. Dan itu kalau menurut kami ya nggak bisa Nazarudin yang bekerja sendiri, pasti juga ada kelompok lain. Yang kedua menurut kami juga nah ini yang kita perlu hati-hati, karena ini kan korupsi dana bencana ya. Kalau kami masukkan termasuk bencana di sektor kesehatan ini seringkali mengatakan bahwa oh ini keadaannya darurat gitu. Karena darurat kita harus cepat-cepat. Nah, kadang-kadang cepat-cepat ini yang dimanfaatkan begitu ya. Untuk untuk mengkorupsi penunjukan penunjukan langsung atau mengawal anggaran dan segala macam begitu ya. Nah ini yang memang publik harus mengkritisi itu begitu, dan juga penegak hukum begitu ya. Jangan sampai alasan bencana itu memang kita prihatin ya dengan bencana yang ada, tapi jangan sampai itu juga digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengaruh keuntungan begitu. Iya. Tapi bagaimana seharusnya kita harus mengawal kasus ini agar tidak berjalan di tempat, Mas? Mungkin harus kita tahan dulu jawabannya. Pemirsa, janganlah kemana-mana, karena usai jeda berikut ini kita masih akan membahas soal mengawal proyek sekonyong-konyong. Tetaplah di Cover Tempo.